Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat fitur add to chart. Jadi pada saat kita klik button yang ada di atas ini maupun button yang ada di bawah di detail product, dia akan langsung menambahkan data yang ada di cart ya. Dia akan menampilkan jumlah berapa banyak data barang yang sudah kita pilih. Oke, langsung saja kita buat. Jangan lupa kalian aktifkan sumnya. Kemudian kalian buka Visual Studio Code. Nah, pertama-tama kita perlu membuat API-nya. Jadi ada dua API yang kita buat di sini, yaitu untuk add to chart ya, menambahkan data, dan count card ya, berapa jumlah produk yang sudah kita pilih. Nah, sini kita coba buat add to cart-nya dulu. Kita buat sintak PHP. Nah, kita import koneksinya dengan nama function.php. Kita deklarasi variabel nama table. Nama tabelnya adalah Flutter Shopping Cart. Variabel nama barang. Nah, ini untuk ke table barang. Kita pilih destinasinya adalah table barang. Kemudian header kita buat content type text XML. Lalu kita buat variabel user ID, post user ID, ID barang, postnya ID barang juga. Lalu kita buat variabel untuk SQL. Nah, kita buat query select quantity harga from nama table yaitu adalah Flutter Shopping Cart. Nah, user ID yang sudah kita pilih dan ID barang. Nah, ID barang ini adalah ID barang yang sudah kita pilih juga. Nah, berhubung kita belum membuat fitur login, nah jadi user ID ini memerlukan login ya. Jadi untuk defaultnya kita coba inputkan integer 1 ya. Nanti fitur login akan kita buat setelah ini. Nah, lalu selanjutnya kita buat variabel get quantity, lalu ada cek harga. Kita buat variabel SQL query, koneksi, serta query yang sudah kita buat. Selanjutnya kita menggunakan looping while. Kita deklarasi variabel A sama dengan SQL fetch array dan menampung variabel SQL. Kita buat variabel SQL barang, isinya adalah query, di mana sini kita memilih atau menyeleksi harga dari suatu produk ya, harga dari suatu produk di mana ID barang yang sudah kita pilih. Lalu kita buat query-nya dan ada koneksi. Kita looping while, kita deklarasi variabel B sama dengan SQL fetch array rs SQL barang ya. Lalu ada harga satuan ya, kita deklarasi variabel harga satuan menjadi harga barang ya. Lalu sini ada quantity, harga, nah ini adalah setiap kita add to cart, quantity-nya kita tambahkan 1. Harga pun juga sama. Jika tidak 0 harganya ya, kalau sama dengan 0 harga mengikuti harga yang kita post ya. Selain itu kita cek ulang harganya, berarti datanya lebih dari 1 atau sebelumnya sudah pernah ditambahkan. Kita buat validasi di mana ID barang tidak sama dengan 0. Lalu kita validasi lagi kuantitinya lebih dari 0. Lalu variabel hasil ya, kita buat query
dimana query-nya adalah update nama barang, kita set kuantitinya, harganya dengan user ID yang sudah memilih, dan ID barangnya sesuai dengan barang yang sudah kita pilih. Lalu else hasil sama dengan, nah, jika kuantitinya 0 ya, berarti dia masuk ke sini. Kita buat variable insert ya, tambah data baru. User, ID barang, quantity, harga, sama tanggal input. Kita buat validasi lagi. Kita buat validasi untuk cek apakah datanya berhasil diupdate atau di insert ya. Kita buat respon sukses sama dengan 1. Kemudian message-nya adalah berhasil tambah data. Lalu kita echo atau kita tampilkan dengan JSON encode. Lalu else di sini kalau dia gagal input ya, gagal menambah data atau mengupdate data, dia akan masuk ke else. Sini respon suksesnya kita buat 0. Lalu message-nya adalah gagal simpan data. Nah, lalu kita echo JSON-nya sesuai dengan responsnya. Lalu paling bawah ya, kita buat lagi di sini else sama respon sukses 0. Maaf, terjadi kesalahan. Lalu kita echo di sini menggunakan JSON encode. Di sini adalah kena validasi ID barangnya nggak ada. Ya, terjadi kesalahan. Kita kasih keterangannya seperti itu. Lalu kalian buat lagi ya di dalam folder API. Namanya adalah count card. Sini bisa kalian buat sintaks PHP. Kita buat variable user ID. Kita import koneksi. Lalu kita buat SQL query dengan variable rs_sql. Lalu kita buat ya select if null sum quantity, jumlah, if null sum harga, dengan nama inisiasinya adalah total harga. Kita ambil dari Flutter shopping cart, di mana user ID adalah user ID kita. Kita mendapatkan hasilnya menggunakan MySQL query dengan variabel, parameternya adalah variabel count dan rs_sql. Kita buat deklarasi array kosong. Kita looping while a sama dengan SQL fetch array variable SQL. Kita input jumlah, kita input total harga, kita hapus arraynya dengan respons ya yang sudah kita buat di sini. Nah, lalu isi datanya yaitu ini jumlah dan total harga. Nah, oke. Selanjutnya menampilkan array dalam format JSON, yaitu adalah JSON encode. Nah, respon yang sudah kita buat. Nah, ini adalah file count card dan add card yang sudah kita buat. Selanjutnya kita lanjut ke editor Flutter. Sini kita ada tambahan di dalam API ya, file api.dar. Nah, kalian bisa edit, kalian bisa tambahkan di paling bawah. Dia ada di model api.dar. Lalu sini kalian tambahkan untuk kebutuhan add to cart, static string, kita namakan URL add cart. Nah, kita tambahkan URL api add cart.php. Lalu selanjutnya adalah string URL count card ya, karena tadi kita sudah buat dua file, jadi kita panggil sini dua file juga sama dengan URL api count card.php.
Nah, seperti ini. Lalu sini kita buat file baru di dalam model. Ya, kalian buat file baru dengan nama sini keranjang model.dart. Ya, keranjang model.dart. Lalu kalian buat kelas di sini. Kelas keranjang model, final string. Sini adalah jumlahnya. Lalu kita buat function keranjang model dengan isinya adalah this jumlah. Nah, seperti ini. Lalu kita ada update di menu user.dart ya. Sini kalian bisa tambahkan. Nah, kalian add import keranjang model yang sudah tadi kita buat ya di model /keranjang model.dart. Nah, lalu kalian buat function baru di bawah lihat data ya. Kalian perhatikan sini. Nah, sini kita buat ya di atas init state kita buat function tambah keranjang, string di produk, dan string harga. Jangan lupa asinkronus. Final response wait kita menggunakan HTTP, post base URL add card yang tadi sudah kita tambahkan di API. Lalu sini kita menggunakan body user ID sama dengan 1, ID barang sama dengan ID produk, harga sama dengan harga. Karena kita belum ada login jadi belum bisa menampung user ID. Sini coba kita buat defaultnya adalah 1. Kita decode response body-nya. Kita buat variable. Kita buat validasi. Jika value-nya 1 berarti berhasil. Kita buat count card ya sini. Ini adalah variabel baru. Nah, selanjutnya kita buat variabel jumlahnya. Nah, setelah ini kita akan membuat variabel count card. Nah, kita coba buat variabelnya dulu. Final x sama dengan list keranjang model count card. Nah, ini variabelnya yang kita buat. Kita buat set state loading sama dengan true. Nah, harus ini kita clear. Kita deklarasi lagi final response wait http get base URL count card. Lalu kita tambahkan user ID sama dengan 1. Nah, kita buat deklarasi variabel data. Isinya adalah JSON decode dari response body. Kita looping for each dengan variabel API. Lalu di dalamnya kita deklarasi final x ya. Sama dengan new keranjang model. Nah, isinya adalah API jumlah. Lalu kita add ya variabelnya. Lalu kita buat set state jumlahnya sama dengan ya x jumlah. Ini yang sudah kita ambil datanya. Lalu kita buat set state lagi di bawah sini. Kita buat kita panggil lagi count card. Lalu kita buat loading sama dengan false. Nah, selanjutnya kita buat kita tambahkan count card ini di dalam init state. Nah, jika ini sudah, kalian bisa cari search control find.
fitur add to cart. Nah, di sini ya. Sini kalian bisa tambah keranjang, function yang tadi kita buat dengan variabel listProduct.id barang, listProduct.harga. Lalu kalian bisa searching lagi, kita cari berdasarkan icon. Nah, kalian bisa tambahkan di sini ya, sekitar line 130. Kita mau coba menampilkan data pada icon di shopping cart. Kita akan menambahkan data jumlah barang yang ada di cart. Nah, sini kita tambahkan. Nah, sini saya kasih komen, tambahkan keterangan jumlah produk dalam cart. Jumlahnya, nah di sini kita kasih validasi jika jumlahnya 0. Kita buat kontainer kosong. Nah, selain itu, nah kita buat widget position right 0 stack. Kita buat children icon brightness size nya 20, color kita gunakan colors white. Lalu kita buat position lagi widget dengan topnya adalah 3, right-nya 6, child-nya adalah widget text. Nah, jumlahnya style textile, jadi adalah jumlah barangnya. Colors-nya adalah black. Nah, font size-nya kita buat 11. Di sini kita kasih white aja. Oke. Nah, seperti ini. Jadi jumlahnya dari mana sih? Nah, kita cek paling atas. Nah, kan kita set jumlahnya sama dengan 0. Nah, terus ini kita cari data berdasarkan database count cart yang tadi sudah kita buat API-nya. Lalu ketika data barangnya sudah kita dapatkan, lalu variabel ini kita set ke dalam variabel jumlahnya. XP jumlah ini berupa string, makanya di sini kita input variabelnya dengan tipe data string. Oke. Untuk menu user, selanjutnya kalian bisa ubah file lagi di detail product, ya di view detail product. Di sini kalian perlu menambahkan import.convert model keranjang model, kalian import. Terakhir adalah HTTP. Nah, lalu di bawah build indikator kalian tambahkan function tambah keranjang, harga, final, with, http post, base URL add to cart. Dengan body itu user ID sama dengan 1, ID barang sama dengan ID produknya, ID harga. Selanjutnya kita deklarasi final data. Nah, kita decode response.body-nya. Lalu value di sini adalah untuk keterangan sukses dan message-nya. Next, kita buat validasi. Jika inputan berhasil, kita kasih pesan, lalu kita count cart lagi. Nah, kita buat variabel count cart-nya lagi di bawah. Namun sebelum itu kita buat dulu variabel loading, jumlahnya X dari list keranjang model. Kalau misalnya di sini kalian masih ada error, kalian bisa klik di sini, klik 1 kali. Di sini ada keterangan oranye, lampu bohlam. Kalian ketik, langsung kalian pilih add import keranjang model. Oke, kita buat fungsinya count cart
dengan asynchronous. Kita buat set state loading sama dengan true, kita clear listnya, kita buat final response sama dengan await http get base URL concat dengan user ID sama dengan 1. Data JSON decode response body, kita looping API nya. Nah, sini adalah final X ya, kita buat deklarasi keranjang model dari data API jumlahnya sama kayak tadi, final X add, kita buat set state jumlahnya, kita buat set state lagi untuk memanggil concat dan memberikan keterangan loading sama dengan false. Lalu sini kita buat instead ya, override instead ya, to do implement super.instead, lalu bawahnya concat. Oke, next kalian bisa cari di sini dengan kalimat add to cart ya. Nah, nanti pada on tap gesture detector kalian tambah keranjang dengan parameter widget .list product .id barang, koma. Sini kalian tambahkan lagi widget list product harga. Oke, selanjutnya kalian ke atas ya, di bagian icon shopping cart sama seperti tadi. Sini kalian buat ya, kalian komen di sini untuk keterangan, lalu kalian tambahkan validasi jumlahnya sama dengan 0. Jika jumlahnya sama dengan 0, nah dia membuat kontainer kosong. Selain itu dia memanggil widget position dengan right 0, child, start, children, icon brightness, size, colors white, position, top right child, jumlah, colors dan font size. Kita jadiin white sini. Oke, kita menampilkan data jumlahnya. Oke, selanjutnya coba kita running. Kita clean dulu, filter clean. Oke, coba kita buat. Harusnya di sini dia sudah aktif. Oke, dia sudah tampil. Oke, nilainya sudah 2, 3, 4. Oke, jadi informasinya sudah kita buat, itu card. Nah, di sini juga bisa kalian cek. Nah, kuantitinya 4, ID barangnya 1 ya. Barang dengan ID 1 di sini adalah ya, muka. Nah, sini kalian perlu tambahkan user ya, sebelum nanti kita ke step login. Kalian bisa tambahkan di sini username, contoh, passwordnya 1 sampai 5, jangan lupa kalian sini pilih MD5. Level integer kita buat 1, nama kalian bebas, statusnya di sini kita buat 0.
kalian buat hari ini, lalu kalian kirim. Oke. Data produk sudah berhasil kita buat ya. Nah, sini 5 produk mocha dan 1 green tea. Oke, coba kita cek. Oke, mocha dan green tea ada 2. Oke, jadi untuk fitur add to chart ya kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa add dari awal, depan produk, depan tampilan aplikasinya, maupun di detail produknya. Untuk pembahasan add to cart cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.